OJK mencatat total utang masyarakat di Pay Later tembus 6,13 triliun per Maret 2024. Ya, pay later tadi. Ya, Itu mirip dengan saya masuk ke satu ruangan. Kalau saya masuk ke ruangan harus tahu pintu keluarnya. oke. Jadi Ada banyak kultur-kultur keluarga gitu. Kamu nggak usah ngomong-ngomong komunikasi uang sama saya. Udah percayain aja sama saya. Ini benar apa enggak ini? sebagai satu kemudahan, ambil dulu, pikir nanti. Nah ini lubang pertama mereka masuk tanpa mikir kapan mereka bisa keluar. Pasangan yang terjerat hutang hingga 1,4 miliar. Tahukah Anda bahwa 24% kasus perceraian di Indonesia dipicu oleh konflik keuangan? Menurut laporan statistik Indonesia sepanjang 2023 lalu, ada sedikitnya 463.000 kasus perceraian di Nusantara kita ini. Sebab utamanya, masalah keuangan. Ya, seringkali menjadi biang yang menjerat kehidupan rumah tangga orang percaya. Pasangan suami istri yang tadinya bermimpi pernikahan mereka akan romantis seperti di film-film dapat berubah menjadi rumah tangga yang hari-harinya diwarnai pertengkaran. Dan tahukah Anda siapakah yang menjadi korban terbesar yang dirugikan? Lagi-lagi anak-anak yang menjadi korban saat orang tua melampiaskan amarah karena konflik keuangan. Istilah besar pasak daripada tiang menjadi masalah yang tak kunjung usai. Budaya konsumtif seakan makin masif dialami masyarakat Indonesia. Salah satu pemicu utamanya adalah meningkatnya perdagangan secara online atau e-commerce. Kini telah muncul tren baru, yaitu pay later atau beli dulu, bayar nanti. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat total utang masyarakat di pay later tembus 6,13 triliun per Maret 2024 atau meningkat 23,90% dari tahun lalu. Pengelolaan keuangan yang buruk membawa pasangan-pasangan romantis ke dalam bencana dalam sekejap saja karena jerat hutang antara lain. Bila Anda merasa, wah ini adalah topik yang sangat relate dengan kehidupan Anda, pastikan Anda tetap saksikan Cahaya Bagi Negeri ini sampai habis untuk menemukan jawaban apa sih yang Tuhan mau bagi hidup Anda. Namun jangan lupa like dulu, share dan komen di konten ini agar semakin banyak orang yang juga diberkati seperti Anda. Dan sudah hadir bersama dengan kami di sini kita semua Bapak Juhono Sudirgo yang siap membahas topik hari ini. Halo Pak Juhono. Halo Mas Andi. Mohon izin Pak, Bapak lagi di luar kota kah? Iya. Waduh, Ini sibuk ini. online di Gak hotel. apa-apa, gak apa-apa. Justru kami hargai Bapak sibuk tapi masih mau membicarakan hal yang jadi masalah nih Pak. Buat setiap pernikahan orang percaya. Ini banyak banget dihantui masalah finansial. Menurut Anda bagaimana Pak? Iya, memang saya cukup prihatin ya, apalagi dengan pandemi kemarin banyak istilahnya masalah bisnis bahkan PHK terjadi ya karena situasi. Tapi mereka kurang siap. Akhirnya masalah yang muncul adalah karena mereka kurang siap menghadapi krisis yang satu hari pasti akan terjadi juga berulang terus. Nah ini cukup prihatin dan memang sejak pandemi sampai hari ini saya selalu menangani banyak kasus tentang hal ini, bagaimana memberi jalan keluar atau memberikan pengharapan bahwa mereka bisa keluar dari masalah keuangan yang mereka hadapin. Kalau dari Bapak pribadi melihat ini kenapa sih justru rumah tangga orang percaya ini sekarang tidak sedikit yang diterpa masalah perceraian dan ujung-ujungnya adalah apa? Masalah freedom finansial. Iya, sebenarnya financial freedom itu kan apa ya, impian setiap orang gitu.
Bang Nina ya. Bahkan dulu mungkin cita-citanya waktu mereka menikah juga pasti mimpi yang indah tadi. Ya. Tetapi kenyataannya, realitanya berbeda ketika mereka menemukan fakta yang tidak sesungguhnya. Nah, Mm-mm. padahal sebenarnya financial freedom bukan berasal dari saldo bank yang berapa yang kita miliki, berapa besar. Jadi Tapi lebih tepat adalah berapa banyak pemahaman kita ya, kekayaan istilahnya ada di sini lebih dulu. Yang ini yang perlu dipahami. Bagaimana kita merasa cukup, bagaimana kita mampu mengelola, bagaimana kita mengatur. Nah, ini apa yang Tuhan percayakan ini yang harus dikelola. Ini kesalahan yang kadang kita kurang belajar. Di Jadi situ akar bagaimana untuk masalah. bisa langsung dipelajari dan dilakukan nih Pak, untuk semua pasutri-pasutri yang sedang menyaksikan, yang mungkin tadi baru aja ada konflik sama pasangan mereka karena apa? Tentang masalah finansial, terutama pengelolaan. Apa yang harus Ya, dilakukan? saya bersyukur ya sekarang inklusi keuangan bisa masuk lewat jalur-jalur online seperti ini, Mm-mm. sehingga Bapak Ibu dimanapun aja teman-teman semua bisa belajar. Mm-mm. Tapi belajar juga mesti dari pintu atau dengan sumber yang benar, karena di luar sana juga banyak pelajaran yang memberikan arah gimana cepat kaya atau gimana gaya hidup sukses yang dalam tanda petik membuat kita istilahnya berpikir jalan pintas. Karena kuncinya adalah karena kurangnya tadi ya Mm-mm. pembelajaran. Kebenaran itu mulai dari pembaharuan pikiran yang benar. Karena konsepnya salah, akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah. Mm. Karena apa yang ditawarkan hari ini, lewat online juga sering ya, pop Mm-mm. up dari YouTube dan seterusnya, iklan-iklan, itu menjanjikan kemewahan, kemudahan, dan mereka merasa, ah ini gampang. Itu Gitu. betul nggak sih? Ngapain? Sesuatu yang nyata nggak dalam kehidupan kita? Nah, semua yang instan yang dijanjikan ternyata tidak selamanya berbuah manis. Nah, kemudahan ini menjadi celah yang kalau kita tidak belajar, akhirnya kita terperosok ke dalam satu jerat. Intinya begini, kalau saya masuk ke jerat bicara utang ya, pay later tadi, Iya. itu mirip dengan saya masuk ke satu ruangan. Kalau saya masuk ke ruangan harus tahu pintu keluarnya. Oke. Jadi misalnya saya tidak tahu, ya jangan masuk. Tapi karena tadi kemudahan ya, zaman Iya. dulu kita mencari pinjaman agak sulit, butuh Mm-mm. slip gaji, butuh ini itu. Sekarang enggak, cukup KTP terus foto selfie, mungkin sejam cair. Nah, ini kemudahan ini yang kadang-kadang dari segi pemasar dimanfaatkan, Mm-mm. dari kita yang pengguna itu melihat sebagai satu kemudahan. Ah, ambil dulu, pikir nanti. Nah, ini lubang pertama mereka masuk tanpa mikir kapan mereka bisa keluar. Nah, ini Iya, kesalahan pertama. iya. Ada kesalahan keduanya berarti nih. Kesalahan keduanya karena waktu ditagih, karena jangkanya pay later kan pendek-pendek ya, Iya. pinjaman online, fintech itu pendek, nggak akan panjang. Iya. Jadi waktu mereka jatuh tempo, mereka akan panik mencari bagaimana cara membayarnya, Oke. karena mereka nggak pernah berpikir pintu keluar. Akhirnya mereka menggali lebih dalam, Oke. dan makin lama makin dalam Baik, Pak. terjerumus di Iya, dalam. ini kan gini, saya juga merasakan sebagai suami, mewakili suami-suami lain ya gitu. Kan setiap orang karakternya beda-beda. Tetapi biasanya ada Betul. satu kalimat yang sama, wah gajinya kurang. Nah, ini salahnya di mana? Apa yang harus dilakukan untuk para suami atau para istri? Iya. Silakan pendapat Anda. Nah, kurang itu sebenarnya relatif ya. Sebenarnya nggak minta berlebih juga, tapi cukup. Pertama cukup belajar tadi di mindset. Tentunya butuh uang juga yang cukup ya. Sehingga kalau kurang ya memang agak sulit kan, kita membutuhkan uang. Nah, cukup ini bicara tentang rasa bersyukur atas apa yang diterima. Dan yang kedua adalah kemampuan kita mengelola apa yang dimiliki. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipelajari. Karena mendapatkan itu lebih mudah daripada memelihara. Nah, kadang-kadang teman-teman yang tadi karena tadi dapatnya mudah lewat pinjaman, terus kemudian memeliharanya juga kurang bisa. Nah, akhirnya mereka mencari, daripada mencari pendapatan lebih, mereka mencari pinjaman lebih. Nah, ini pertama mindsetnya tadi yang kurang cukup, Ya. terus kemudian pembelajarannya juga kurang merasa bersyukur atas Jadi apa yang dimiliki. jangan membuka dengan pinjaman yang lebih. Maksudnya artinya bukan bicara tentang pemasukan kamu berapa nih Pak, tapi bagaimana nih cara mengelola keuangan kita, begitu? Yang kurang di sini ya berarti ya, kurang belajarnya, kurang bersyukurnya, bukan kurang rupiahnya gitu. Tapi kalau misalnya kurang rupiah itu mudah mencari pendapatan tambahan kan, sumber pendapatan lain bisa kita cari, bahkan sangat-sangat sederhana sebenarnya. Hari ini apapun yang Tuhan izinkan di tangan kita ada talenta itu bisa membuahkan hasil. Asalkan kita mau bekerja ya, tangan yang rajin, kata firman Tuhan, menjadikan orang kaya. Tapi kalau tangan yang malas, kita jatuh ke miskin. Tapi Jadi Pak, sebenarnya
Iya, Iya, silakan. saya tertarik ini, mohon maaf karena saya langsung potong begini. Saya rajin loh Pak, tapi kenapa juga makin banyak hutangnya? Nah, jadi apakah saya kurang rajin kerja? Rajin bekerja pasti ya, tapi kalau belajar istilahnya kurang ilmu tentang mengelola keuangan, kita Mhm, bisa mendapatkan juga sih pembelajaran seperti hari ini kita belajar mhm, bagaimana mengatur misalnya anggaran, mhm. bagaimana mencatat. Hari ini juga sudah gratis ada di HP, kita mengatur, bisa mereview bagaimana pengeluaran kita bulan ini, apa yang harus direm dan Mhm. tidak boleh digas lebih Berarti dalam, harus ada seperti itu. komunikasi dong antara suami dan istri secara intens. Betul sekali, kuncinya di komunikasi. Wah, tapi Nah, kalau komunikasi nggak segampang itu, Pak. Ada banyak kultur-kultur keluarga gitu. Kamu nggak usah ngomong-ngomong komunikasi uang sama saya. Udah percayain aja sama saya. Ini benar apa enggak? Ini hal yang pertama. Yang kedua, atau memang suami dikasih sekian persen dari penghasilan atau apa? Coba bagi-bagi ilmunya dong, Pak. Misalnya dulu. Bapak kasih contoh gitu, pendapatan misalnya 5 juta atau 10 juta. Nah ini bagusnya, baiknya ini begini. Sekian persen dibagi ke sini, ke sini. Coba boleh bagi-bagi lah. Ya, pertama kultur dulu tadi ya Bang Edi, Hmm, hmm, gimana sih kultur? Nah, saya sama istri contoh langsung nih life hmm, story-nya ya, berbeda background. Saya biasa mencatat, mengatur istilahnya karena mungkin background-nya ibu saya punya 6 anak sehingga harus mengatur cukup juga untuk kebutuhan 6 anaknya sekolah dan seterusnya. ya. Jadi pesan beliau, ini mama mencatat. Kemudian saya belajar begitu dapat gaji pertama juga mencatat. Tapi saya menikah, mungkin dengan pasangan yang keluarganya apa aja dicukupkan dengan mudah oleh orang tua. Ma, habis tinggal buka dompet, dia tinggal buka laci toko, masukin dong. Nah, dengan mudah juga mereka membelanjakan atau mungkin orang-orang yang mudah begitu. Hmm, Nah, waktu kami ketemu menikah, ini awal mulanya juga bisa konflik ya, komunikasinya nggak nyambung. Sempet hmm. loh merasa, ih kok harus begitu sih? Ngapain sih dicatat? Emang nggak percaya? Begitu nih. Ya. Padahal kita kembali ke Mhm, tujuan kita nih Bang Andi. mhm, Dulu mimpi kita menikah, kan punya anak, punya rumah sendiri, anak sekolah, dan mhm. seterusnya. Jadi kembali ke visi, kembali ke tujuan. Nah, waktu tujuan sama, akhirnya istri nggak keberatan. Tapi saya nggak biasanya gini deh. Lain kali saya ada bond, saya WA kamu, atau saya SMS kamu, pengeluaran saya tolong dicatat. Akhir Mhm. bulan, yang paling penting ini, di review. Jadi setelah dianggarkan, anggaran yang paling gampang tuh ilmunya 10, 20, 30, 40. Sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya. Apa tuh? Kalau 10 kita Mhm. berikan, kembalikan ke Tuhan, giving ya. Ya, Maka 20 itu buat saving ya, atau menyimpan ya. Atau mungkin kalau ada premi BPJS asuransi itu juga di oke. bagian saving. Mhm, 30 kalau ada pinjaman mhm, yang kita lakukan, kemampuan kita mengangsur secara bank adalah 30% ya, oke, sepertiga dari gaji. oke. Nah, sisanya 40. Ini yang saya diprotes biasanya, Bang Andi. Kenapa Kok protes? 40? Nah, mana cukup tadi kurang ya. Iya, Nah, saya tanya balik, kenapa kok tinggal 40? Karena ada yang ketiga tadi kan yang 30. Ada kata saya nggak punya utang, saya mengelola yang 70. Nah, kurang itu berawal dari pinjaman. Di mana mereka waktu masuk, mereka udah nggak bisa keluar lagi, terjerat di dalam tanpa oh. berhitung kemampuan sebelumnya. Jadi kalau belum mampu, ya jangan ambil utang sebenarnya. Cukupkan dengan yang ada, cukupkan dengan yang ada padamu. Kalau 70 seharusnya cukup, apalagi punya tabungan ya. In case of emergency kan masih ada tabungan. In Pak, case of iya, accident ada iya. asuransi tadi. Ada nggak kaitannya dengan taste of life, apa, lifestyle gitu loh? Harus menurunkan gaya hidupnya sedikit, ngerem-ngerem, ikat-ikat pinggang agak kenceng gitu loh supaya 40% ini mencukupi. Apakah itu harus diterapkan di setiap pasangan? Jujur nih, kalau 40 karena ada yang 30 tadi, memang nggak sulit ya, kecuali jumlahnya besar. Kalau Mhm, dari 100 juta mungkin 40 juta cukup. iya, Tapi kalau dari UMR 5 juta, 2 juta, mungkin agak sulit. iya. Maka ketika belum mampu ya jangan masuk ke utang dulu sebenarnya tadi. Apa harus masuk Kesalahan ke mana? pertama kan masuk ya, Jadi harus masuk ke mana? Kalau nggak boleh masuk ke ke jalan hutang? utang. Cukupkan dengan yang 70 tadi, kalau Oh 70 tanpa utang, 70. dari 5 juta, 3,5. Nah 3,5 tadi diatur bikin anggaran. Artinya Pengeluarannya artinya 5 juta, dicatat. 5 juta 500 ribunya tetap harus masuk ya untuk perpuluhan toh? Ya, Seperti itu kan? 10, terus 10, 20-nya untuk tabungan tadi saving. iya, Nah, yang dikelola sebenarnya untuk dibelanjakan kan 70. iya. Nah, kalau 70 diatur, dianggarkan, terus kemudian direview. Dicatat di HP sekarang banyak aplikasi gratis, habis makan catat, habis beli bensin catat. Cuman klik-klik aja. Mhm, Akhir bulan ini membantu banget komunikasi sama istri. Tadi saya nyatet, karena mhm, dia nggak nyatet cuma WA saya. mhm, Akhir bulan saya nggak perlu negur. Nih, pengeluaran kita bulan ini makan di luar berapa, belanja mhm. ini berapa.
Nah, akhirnya waktu baca bareng, Mhm, dia melihat, wah iya ya, saya kebanyakan belanja pay later atau belanja online begitu. mhm, Maka tanpa kita menegur, mhm, saya kurangi deh gitu. iya, Jadi kadang-kadang yang membuat pemicu komunikasi Bang Adi, oke. yang nggak bunyi. Nah ini mencatat ini membantu saya mengkomunikasikan dan mereview bareng, sehingga kami sadar mana yang harus direm, mana yang boleh Lalu digas. bagaimana kalau Begitu. pasangan saat ini yang nonton, "Waduh saya sudah terjerat, bagaimana ini? Udah terlanjur basah, terjerat hutang. Apa yang harus saya Bagaimana lakukan ya? untuk memperbaiki?" Betul. Pertama, kalau udah masuk ke dalam tentunya butuh, pertolongan ya. Pertolongan pertama adalah bagaimana saya berani terbuka dulu. Heeh, Kadang-kadang istri itu pakai uang, suami nggak tahu pinjem gitu maksudnya ya. oke, Ini terjadi berkali-kali, sampai ada suami yang gebrak meja kaget, "Saya baru tahu hari ini." Nah ini kan menjadikan malah kecurigaan, mhm, menjadikan malah, apa istilahnya, ketidakpercayaan, trust-nya mhm, hilang. mhm, Saran saya mending dibicarakan. mhm, Terbuka, ke oke, pasangan, ke keluarga, terus kita hadapi bersama. Nah, waktu kita hadapi bersama, kita mhm, akan tahu langkah demi langkah. Nah, untuk itu akan butuh pendampingan memang, nggak oke, bisa ilmu teori saja. Nah, oke. pendampingan Pendampingan nih ini, maksudnya gimana? Harus memanggil Pak Juwono gitu? punya teman-teman yang menjadi mentor kita. Ini nggak harus orang yang pintar keuangan loh. Jadi Mhm, pendampingannya artinya begini, kalau saya tahu, ada 3 lubang yang menyebabkan saya jatuh ke utang kan, biasanya pertama lifestyle, salah gaya gaya hidup, hidup ini paling salah, iya banyak. gaya hidup yang salah, oke. 70% ini. Terus ada, Oh, mungkin karena dia musibah ya, iya, lupa bayar BPJS, sakit harus bayar sendiri, iya, pakai utang. Nah ini oke, ada 10%. oke. 20% salah investasi, apalagi maraknya judi online Iya, sekarang. iya, Ini ada kaitannya nggak? Ada. Karena generasi yang kena pinjol atau pinjol ini heeh, Gen Z, kebanyakan mereka dengan mudah juga cari gimana nutup, akhirnya bareng muncul penawaran lewat judi online. mhm, Ini salah investasi berarti, makin oke, terpuruk karena hilang uangnya, tetap harus mengganti pinjamannya. Nah, oke, dari hal-hal ini kita mesti belajar. Kalau saya salah gaya hidup, ya turunkan gaya hidup. Nah, oke, teman-teman butuh mentor tuh begini, "Saya tolong ya, saya nggak bisa loh lihat gadget baru." Misalnya kita mhm, salahnya di sana ya, karena lifestyle ya, ada gadget baru iya, pengen beli. Jadi kalau punya teman, mentor ini orang yang punya akuntabilitas dengan saya. "Tolong ya kalau saya ganti gadget, saya ditegur deh." Nah, ini terbuka ke teman tadi. mhm, Sehingga kalau terbuka, sebagai teman yang baik berani nggak negur? Berani dong, mhm, mhm. katanya kamu saya suruh ingetin ya, nah ini kamu ganti gadget, kenapa? Yang lama hilang, rusak, atau kemana kan begitu. Jadi Ini waktu enggak ada ini Pak, akuntabilitas. sorry ini menarik Bapak bilang, tolong bilang ke teman saya, kenapa sih nggak ke pasangan sendiri? Karena pasangan sendiri gampang dibentak ya, "Diam bisa nggak sih?" Kalau teman kan mau bentak gak enak gitu ya Pak ya? Atau gimana ini? Kalau pasangan tadi kan wajib ya, di-review bareng. Cuman Wajib ya? kadang-kadang jebakan-jebakan ini loh, apa yang jadi kelemahan saya, apalagi kalau sepasang terus punya hobi yang sama, repot nih ya. Hobinya makan Waduh, bareng, nah butuh orang lain kan? iya, Seperti itu. Syukur ya kalau pasangan bisa saling heeh, menegur atau saling mementor, ini mhm. sehat sekali. Saling Tapi mengingatkan yang sebenarnya ya, saling ya mengingatkan ya mengingatkan, tendensinya, betul, mhm. begitu kira-kira. Ini Kalau kalau enggak ya yang teman. tadi Pak Jono sampaikan sebenarnya kalau Gen Z bisa belajar sejak usia dini, ini akan baik sekali ya untuk masa depan mereka, kalau di Betul keluarga. banget, betul. Karena kalau kita bisa ngelola dari awal, ke depan kita mudah banget mencapai yang tadi mimpi financial freedom. Karena rasa cukupnya tadi udah ada dulu. Paling nggak ada saringan-saringan sehingga nggak terjebak ke pinjaman yang salah atau bahkan investasi yang salah. Mhm. Itu menyebabkan kita banyak kalah dalam hal mengatur keuangan. Setiap parents harus bijak juga dan harus sadar pada saat mau shopping atau bagaimana, bisa jadi contoh berkomunikasi satu dengan yang lain dalam mengelola keuangan supaya itu bisa jadi teladan buat anak-anak di masa yang akan datang gitu ya. Setuju sekali. Karena anak usia 4 tahun itu udah pinter loh. Kalau parents-nya dengan mudah memberikan mau ini mau itu tanpa Mhm, menjelaskan ini butuh atau ingin ya. Kadang-kadang iya, kebutuhan kepengen tipis sekali. iya, Nah, anak itu dengan mudah, oh berarti kalau saya minta apapun diberi. Istilahnya. iya, Kalau dengan begitu lain kali dengan mudah juga dia iya, mencari kalau orang tua nggak memberi tadi carinya pinjaman yang mudah. iya. Nah, di toh selfie aja dapat duit begitu. Oke. Pak, bila sekarang ini ada beberapa pasangan di hadapan kita nih yang sedang menyaksikan. Mereka nih hampir bercerai. Seandainya ya, tapi kita doakan tidak. Tapi kalaupun ada dan ini karena finansial. Apa yang bisa Anda katakan Pak Jono untuk para pasangan ini supaya mereka bisa do something yang berbeda dan pernikahan mereka itu benar-benar selamat. Baik. Yang pertama, keterbukaan awal dari pemulihan. Harus
ada pendamping juga sehingga nggak bentrok sendiri ya, ada tengah-tengahnya orang yang bisa mengayomi mereka, orang dekat, bisa kakak rohani ya, orang-orang keluarga yang dituakan juga bisa. Butuh tadi orang yang istilahnya membuat kita aman dulu. Jadi kalau sendiri nggak bisa selesaikan, ya coba panggil seseorang yang bisa membantu kita. Bahkan nanti mengawasi, mementor kita langkah demi langkah untuk bisa direview bareng kemajuan demi kemajuan. Karena memang seperti pengobatan. Karena kalau kesalahan pinjam itu ya seperti orang addicted persis ya, bisa addicted narkoba atau minum Iya. itu orang berutang itu karena mudah tadi, dengan mudah berutang. Nah orang ini kan butuh rehabilitasi. Rehabilitasi itu boleh dilakukan, nggak perlu ada panti lah istilahnya, tapi dengan keterbukaan, ada support system lingkungan yang mendukung, itu Ya. sangat membantu untuk mereka berubah. Tapi Pak, kalau misalnya mereka bilang, tapi kan urusan keuangan ini urusan privasi, kita nggak bisa seterbuka itu. Bagaimana cara membuka pikiran untuk bisa berani melangkah ke keterbukaan ini? Ya tentunya jangan diumumkan di medsos, guys saya lagi banyak utang. Terbuka Iya, itu iya. ke orang yang dalam Waduh. tanda petik tadi bisa kita yakin bisa Iya. menolong. Menolong bukan bayarin uangnya atau utangnya, Iya. ya, tapi menolong menjagain kita dan kita merasa aman. Jadi nggak semua orang memang. Pak, ada yang bilang, ini nggak tahu ini mitos atau bukan, tapi begini, kalau punya uang itu laki-laki yang kerja, wanita yang pegang uangnya. Karena yang namanya kodrat suami itu kan semua uang adalah milik istri kan, SUAMI ya, semua uang adalah milik istri. Itu benar apa enggak? Sebenarnya siapapun yang bekerja, siapapun yang mengelola adalah yang mampu sebenarnya. Oke. Yang mampu kerja Ya. boleh ya, lebih banyak istilahnya. Dan siapa yang mencatat, siapa yang mengelola, siapa yang mampu. Kalau saya misalnya saya yang mencatat pada istri yang ini. Dan saya juga udah bagi tugas kebutuhan keluarga, saya cover. Nah, income istri karena saya juga istri saya bekerja, ini buat masa depan, buat investasi kita, masa tua dan seterusnya. Nah, ini kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan ini yang lebih penting untuk dibangun di keluarga. Oke, terakhir Pak, bagaimana kita menemukan, setiap pasangan suami istri menemukan satu kesepakatan kata cukup. Sedangkan kebutuhan dan juga keinginan itu berjalan beriringan terkadang. Ya, memang sulit membedakan, tidak mudah ya, antara kebutuhan sama keinginan. Nah, maka definisi cukup ini perlu standar istilahnya ya. Mungkin standar karena ada satu statement yang menarik ya. Seberapa banyak uangnya tidak akan cukup kalau digunakan untuk gaya hidup. Tapi sekecil apapun uangnya cukup jika digunakan untuk hidup. Yang membedakan kata gaya. Jadi kadang-kadang kita bilang gaya kita ini yang harus dirubah ya. Karena yang salah gayanya, bukan jumlah uangnya. Jadi kalau gayanya bisa berubah, menyesuaikan, boleh naik, boleh. Ya. Pak Juwono? Pak Juwono? Iya, ya sepertinya ada gangguan sinyal, sempat terputus tapi tidak masalah. Kami sudah mendapatkan apa yang dimaksud. Terima kasih Pak Juwono, bincang-bincang kita. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Pengelolaan keuangan ternyata lebih dari sekedar angka, tetapi juga tentang tanggung jawab. Mari kita terus belajar mengelola berkat Tuhan dengan hati yang bijaksana. Karena justru pengelolaan yang buruk akan menghancurkan kehidupan keluarga kita. Di mana sesungguhnya Tuhan sudah merancangkan hal yang indah untuk keluarga kita. Kristina dan Judianto, pasangan yang terjerat hutang hingga 1,4 miliar. Bagaimana mereka keluar dari masalah ini? Mari saksikan kisahnya berikut. Awal saya mulai berhutang itu diawali oleh papa saya sakit. Papa saya sakit parah dan harus masuk ICU. Depositnya nggak main-main, 20 juta, 30 juta, dan terus-menerus selama 1 bulan. Untuk pembayaran kartu kredit yang saya pakai untuk biaya rumah sakit itu, akhirnya saya ngambil dari usaha saya, terpakai gitu. Jadi putarannya itu terganggu. Nah, untuk tetap menjalankan usaha saya akhirnya ambil KTA. Saya ambil kartu kredit lagi yang baru. Sampai akhirnya total kartu kredit saya tuh 20 dan 10 KTA. Jadi totalnya tuh 1,4 M. Ayo ikut saya. Kamu susah sekali. Ayo. Satu kali yang paling parah, saya diseret debt collector dan di kanan kiri saya itu ada pisau. Ingat ya, ini peringatan terakhir buat kamu. Bilang sama suami kamu. Saat itu
saya merasa hidup saya sudah hampir berakhir dan sudah tidak ada harapan lagi. Masa depan saya sudah hancur. Suasana di rumah memanas. Saya dan suami sering ribut. Awalnya saya cukup marah, Pak, karena istri saya saat utang, dia nggak cerita dulu ke saya, Pak. Nah, berjalannya waktu, begitu debt collector mulai berdatangan, ya otomatis ya sebagai suami mau nggak mau ya terlibat, Pak. Karena stresnya dan nggak tahu harus lakukan apa, saya itu bisa jalan kaki tanpa tujuan, bengong jalan aja. Karena saya nggak tahu mesti apa yang harus saya lakukan. Karena kalau saya diam di rumah, itu ada debt collector yang datang dan saya makin stres. Jadi saya lebih baik keluar rumah dan jalan terus. Saya mengalami masalah itu sampai dengan 5 tahun sendirian. Tidak ada yang mau tahu saya, tidak ada yang mau kenal saya. Setiap kali saya angkat telepon, orang seperti ketakutan. Wah, Nana yang telepon, nanti jangan-jangan pinjem duit. Hingga satu saat di tahun 2013, saya diajak teman saya untuk menghadiri satu ibadah. Nah, pada waktu ibadah selesai, ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Saya mulai diajar, saya mulai dibimbing, saya mulai diarahkan bahwa hanya dekat Tuhan saja, hanya memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, disitulah kamu akan dipulihkan. Firman Tuhan yang menguatkan saya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia. Itu saya pegang. Dari situ saya mulai memikirkan bahwa Tuhan pasti akan buka jalan buat saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik buat saya. Saya lepas dari hutang setelah di-mentoring selama 1 tahun. Selama 1 tahun saya dibimbing secara intens, diajarin, diarahkan, sampai istilahnya setiap ada permasalahan dalam usaha, ini gimana caranya, penyelesaiannya, saya harus lakukan apa. Akhirnya mulai diajarin, dan akhirnya kita ketemu dengan klien-klien yang secara tetap menjadi langganan kita. Dan di situ saya juga dapat pekerjaan yang lebih oke. Dalam waktu yang menurut saya singkat, kita bisa nyelesain utang sebesar 1,4 M. Saat ini saya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dulu saya waktu jalan, saya nunduk karena malu. Setiap kali ngelihat seorang melihat saya, wah ini tukang utang, perempuan yang tukang utang. Tapi saat ini Tuhan angkat. Saya diizinkan untuk melayani orang-orang yang mengalami hal-hal yang saya alami. Saya percaya, waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa atas hidup saya, yaitu melayani orang-orang yang mengalami kekurangan seperti saya, orang-orang yang mengalami hutang seperti saya. Yang mengubah hidup saya, yang pertama tentang pengenalan saya akan Tuhan, dirubah total. Dididik oleh mentor saya dan saya diajar untuk punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang pertama itu. Jadi waktu kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar, pikiran kita tuh dirubah, cara pandang kita dirubah. Kita ambil hikmatnya, Pak, lebih hati-hati lah, Pak, dalam mengelola keuangan, karena utang kan pasti nyangkutnya sama keuangan, Pak. Jadi kita manage, Pak, gimana sih kita ngelola keuangan gitu, supaya jangan sampai terjerumus utang gitu, Pak. Pelajaran yang saya dapat dari peristiwa yang saya alami, yang pertama, setiap kejadian dalam hidup kita itu ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tuh sendirian. Jadi yang kedua, ada tujuan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Ketiga, Tuhan mau menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita bilang di dalam Ayub 42, bukan karena kata orang loh,
saya melihat kebesaran Tuhan, tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat karya Tuhan dalam hidup saya. Itu saya mau bagikan kepada semua orang, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita di dalam keadaan kita apapun. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Bila saat ini Anda merasa bahwa seperti ada besi yang begitu berat menindih Anda, yang mungkin itu bukan karena kesalahanmu, dan Anda terjebak oleh situasi yang Anda tidak bisa pergi kemana-mana, jangan buru-buru untuk menyalahkan siapa-siapa, apalagi Tuhan. Mari renungkan baik-baik. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia katakan, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Setiap bagian kecil daripada hidup kita, Tuhan campur tangan di dalamnya. Mari kita izinkan untuk Tuhan berbicara, menyatakan apa yang Dia mau katakan di tengah masalah yang mungkin bagi kita tidak ada jalan keluarnya. Tapi hari ini ada kuasa Tuhan yang akan memberikan kepada Anda jalan keluar. Datang kepadanya, percaya kepadanya. Lepaskan semua ketakutanmu dan izinkan Tuhan menggantinya dengan kekuatan. Saya tergerak untuk berdoa bagi sebuah keluarga yang saat ini menonton acara ini sedang bergulat dengan masalah yang bertahun-tahun dan Anda merasa akan mengakhiri hidup karena tidak mampu lagi. Hari ini Tuhan melawat keluargamu. Hari ini Tuhan menawarkan jalan keluar. Dan hari ini engkau dibebaskan. Mari kita berdoa. Kita bilang kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu. Kalau itu adalah Anda, mari berpegangan tangan dengan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami mau sepakat berdoa untuk satu keluarga yang sedang bergumul oleh tekanan berat masalah dan mereka sudah mencari jalan keluar tapi tidak didapatkan. Engkaulah jalan keluar itu Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup melepaskan setiap manusia dari jerat yang mereka sendiri tidak bisa untuk melepaskannya. Engkaulah Allah yang membuat mujizat di saat manusia tidak bisa melakukannya. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa sepakat dengan keluarga ini dan berkata dengan iman. Hari ini pertolongan dari Tuhan telah turun. Mujizat terjadi. Terima Bapa dan Ibu, engkau dimerdekakan. Dan engkau satu kali akan bersaksi, Tuhan baik. Dia tidak pernah meninggalkan. Terima dengan iman mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Dan memang bukan suatu kebetulan jikalau Anda saat ini menyaksikan, lalu Anda juga mengalami sebagaimana yang kita bicarakan. Dan Anda merasakan bagaimana intervensi. Anda merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tuh hadir. Tadi yang hati Anda tuh penuh dengan kepanikan, sekarang sudah mulai tenang dan lega. Tapi masih kurang pas karena pengen cerita. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa hubungi nomor yang ada di layar saat ini. Itu adalah nomor layanan doa dan konseling CBN. Ketika Anda hubungi nomor tersebut, ada konselor kami yang sudah siap di telepon
lalu mengangkat telepon Anda, mendengarkan, dan setelah mendengarkan lalu mendoakan Anda. Kalau Anda tanya, kenapa kami melakukan ini? Karena kami rindu. Setiap Anda diberi kekuatan baru agar Anda kuat menghadapi tantangan hidup dan mengingatkan kembali betapa Tuhan sangat mengasihi Anda dan keluarga Anda. Jangan biarkan masalah finansial menjadi beban yang membuat rumah tangga terpuruk. Hari ini hubungi layanan konseling CBN dan izinkan kami mendoakan Anda. Mujizat pasti terjadi, pernikahan Anda dipulihkan. Kisah berikut ini berasal dari Kepulauan Mentawai, di mana ada seorang gadis kecil yang sering mendapatkan bullying. Bagaimana perasaannya? Dan seperti apa respon orang tuanya saat anaknya dibully? Kita saksikan kisahnya berikut ini. Nama saya Atalia Geraldine Sitompul, umur saya 10 tahun dan kelas 5 SD. Masa-masa bersekolah seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi seorang anak. Namun hal ini tidak dialami oleh semua anak. Atalia adalah salah satunya. Sejak kelas 1 SD, Atalia mengalami bully melalui kata-kata ejekan yang dilontarkan oleh teman-temannya. Jadi beberapa teman saya itu laki-laki paling banyak. Mereka ngata-ngatain aku gitu kayak jelek, hitam, pendek juga. Bukan hanya mengejek secara fisik, tiap kali Atalia berkesempatan menampilkan talenta yang ia miliki, teman-temannya juga kerap berusaha merendahkan Atalia dengan tujuan untuk membuatnya merasa rendah diri. Tapi setiap saya dipilih jadi nyanyi di sini dong, nyanyi di sini, kayak bilangnya tuh pasti gak bisa gitu. Kayak bisik-bisik gitu, ketawa-ketawa lihat aku gitu. Mereka bilang, pendek, hitam gitu-gitu. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang dialami Atalia tentu disadari oleh sang ibu. Jadi terus saya bilang sama dia, terus apa kamu bilang? Saya tanya. Gak ada, aku diam aja katanya. Tapi aku nangis katanya kayak gitu. Terus kok bilang sama Bu Guru atau sama Pak Guru? Enggak berani katanya kayak gitu. Padahal Atalia sejak kecil dikenal sebagai anak yang periang, bertalenta, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Memang dari kecil dia sudah suka nyanyi. Setelah masuk sekolah, mungkin ya itu tadi kayak bilang sama bapaknya, mungkin ada orang yang bully tadi ya, teman-temannya bully. Tanpa kita sadari pun orang dewasa pun bilang kayak gitu. Memang dia jadinya sering marah, pendiam, sering di kamar. Puji Tuhan, Atalia juga memiliki orang tua yang luar biasa. Di saat-saat sulit dalam hidupnya, orang tuanya menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang mengingatkannya bahwa Atalia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Ada 3 tahun itu di kelas 3 mau ke kelas 4 dan saya udah mulai ngerti dia, kakak itu diciptakan Tuhan, Kak, cantik loh. Kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam perut mama Tuhan ciptakan, nggak ada yang jelek ciptaan Tuhan, nak. Semuanya cantik, indah diciptakan Tuhan. Sebuah momen dalam hidup Atalia juga membantunya melalui situasi sulit yang ia alami. Kisah Nuh di animasi Superbook yang ia tonton meneguhkannya untuk tidak mempedulikan setiap ejekan yang ditujukan kepadanya. Aku nontonnya itu kisahnya Nuh. Waktu itu dia itu kayak negerin kata-kata Allah kan, ngebuat bahtera gitu. Terus dia kayak dikata-katain gitu, ngapain sih buat ini, buat itu gitu-gitu. Terus kok si Nuh ini kayak nggak marah gitu, kayak nggak sedih, dikata-katain. Kayak aku tuh langsung, kok bisa ya dia tuh kayak biarin kata-kata mereka itu. Terus baru waktu kemarin tuh mereka sempet bully aku, tapi aku biarin gitu. Dukungan orang tua serta momen menonton animasi Superbook merubah sikap hati Atalia. Dari anak yang pendiam, pemarah, dan kurang memiliki kepercayaan diri, saat ini Atalia kembali menjadi anak yang periang dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ia memiliki gambar diri yang utuh sebagaimana Tuhan menciptakannya. Berubahnya itu jadi dari pendiam tuh sekarang jadi percaya diri. Bukan hanya itu, setelah kepercayaan dirinya tumbuh kembali, Atalia dipercayakan melayani di gereja.
bahkan kembali mengikuti berbagai lomba dan festival. Kadang dipilih jadi WL, singer. 3 lomba terakhir yang kamu ikutin, bisa diceritain? Yang pertama itu lomba puisi. Terus ya Pesona Mentawai itu juga. Aku itu lombanya itu lomba menari. Orang tua di luaran sana gitu ya, untuk semua orang tua, pesan saya, kalaupun anak kita dibully, mari kita memberikan semangat untuk anak kita, memberikan lagi percaya diri. Ya, ini satu contoh luar biasa. Nyata betul bahwa hadirnya orang tua itu sangat penting, Yes. berperan untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak seperti Atalia ini yang mengalami pengalaman Betul demikian. sekali Andi, dan peran CBN juga luar biasa ya. Bagaimana melalui Superbook Atalia mengalami pemulihan hati dan dia berubah karakternya. Ya, kami memiliki perhatian khusus bagi pemuritan anak-anak. Ini adalah tantangan yang besar dan kami perlu Anda untuk bergerak bersama kami memuridkan generasi di pelosok Indonesia. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjadi mitra kami. Scan QR Code yang tertera di layar Anda saat ini atau Anda bisa juga masuk ke halaman web donasi.jawaban.com. Dan setiap donasi yang Anda berikan akan mendukung pelayanan Cahaya Bagi Negeri untuk anak-anak di Indonesia. Pesan Tuhan hari ini Ibrani 13 ayat 5. Oke. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yes. Saya Maria Kasmetan. Dan saya Andi Oatmeal. Saksikan terus Cahaya Bagi Negeri di YouTube, Jawaban Channel, dan pastikan Anda follow, share, dan komen di konten ini ya, terutama kepada orang terkasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.